Shalom semua. Perkenalkan, nama saya Natasha Tambunan. Di sini saya akan membuat tugas akhir Marguru, yaitu tugasnya membuat video mengenai cerita iman atau kesaksian dengan topik pertolongan Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Di sini saya akan menceritakan proses saya dalam masuk perkuliahan atau proses saya bisa berkuliah sampai hari ini. Saya merupakan lulusan tahun 2019. Saya lulus dari SMA Negeri 83 Jakarta dengan jurusan IPA. Pada tahun 2019, saya melaksanakan seleksi pertama saya untuk bisa masuk ke kampus impian saya. Pada seleksi pertama, saya mengikuti seleksi ujian SNMPTN, dan pada saat itu saya memilih jurusan ahli gizi Universitas Indonesia dan jurusan psikologi Universitas Pajajaran. Tetapi pada seleksi yang pertama itu saya gagal atau saya tidak keterima pada dua universitas tersebut. Lalu saya mencoba mengikuti seleksi yang kedua, yaitu seleksi SBMPTN. Dan pada seleksi yang kedua ini saya mencoba untuk keluar dari lingkup jurusan saya pada SMA. Pada seleksi yang kedua ini saya memilih jurusan ilmu hukum di Universitas Jenderal Sudirman dan ilmu hukum Universitas Negeri Surabaya. Tetapi pada seleksi ini saya kembali gagal. Lalu setelah itu saya mencoba daftar di universitas swasta dan pada saat itu saya keterima, tetapi biayanya cukup mahal dan akhirnya saya memilih untuk mencari lagi universitas yang lebih murah lagi. Lalu saya mencoba seleksi yang ketiga, yaitu seleksi sekolah kedinasan. Sekolahnya itu STTD atau Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Pada saat itu saya mengikuti beberapa tes dalam seleksi tersebut, yaitu dari awal itu ada tes administrasi, lalu ada tes seleksi kompetensi dasar, tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Lalu dilanjutkan dengan tes psikotes, kesehatan, tes kesemaptaan, dan tes wawancara. Pada saat itu saya berpikir saya akan diterima pada universitas kali ini karena nilai saya yang cukup di atas rata-rata. Tetapi ternyata pada pengumuman terakhir saya kembali gagal. Di situ saya merasa sangat kecewa kepada diri saya sendiri dan saya berpikir, kenapa Tuhan tidak adil kepada saya? Kenapa hanya saya yang selalu gagal? Saya sudah mencoba, berusaha, mulai dari belajar segiat-giatnya, tetapi kenapa saya selalu gagal? Di situ saya merasa kecewa sekali dan pada akhirnya saya mulai menjauh dari hadirat Tuhan. Saya mulai jarang berdoa dan saya mulai jarang beribadah. Lalu tahun 2020 saya mencoba kembali mengikuti tes SBMPTN. Pada saat itu saya kembali memilih jurusan ilmu hukum. Pilihan pertama saya jurusan ilmu hukum Manado, yaitu Universitas Samratulangi, dan yang kedua jurusan ilmu hukum juga di Universitas Tarumanegara di Kalimantan Timur. Pada saat itu saya akhirnya diterima pada Universitas Manado. Di situ saya berpikir, bahkan saat saya jarang beribadah dan berdoa sekalipun, saya dapat diterima di
universitas yang saya mau dengan kemampuan saya sendiri. Di situ saya merasa senang sekali, tetapi ternyata ada kendala lagi. Orang tua saya tidak memberi izin saya untuk bersekolah atau melanjutkan pendidikan di universitas tersebut, dikarenakan satu atau dua hal yang saya tidak ketahui. Di situ saya merasa marah. Di saat saya sudah berhasil menggapai apa yang saya mau, saya kembali gagal karena kemauan orang tua saya yang tidak boleh atau tidak mengizinkan saya untuk kuliah di tempat tersebut. Di situ saya sudah capek, atau saya merasa perjuangan saya selama ini tuh sia-sia. Nah, pada saat itu akhirnya saya buka sosial media saya. Pada saat itu saya menemukan khotbah mengenai mukjizat Tuhan di saat-saat terakhir perjuangan manusia. Di situ saya sadar, saya selama ini ternyata sudah terlalu jauh dari Tuhan. Mungkin ini teguran Tuhan buat saya. Lalu akhirnya saya mulai kembali beribadah lagi, dan pada saat beribadah Tuhan menunjukkan kuasanya dengan teman saya memberitahukan ada tes seleksi mandiri SNMPTN pada saat itu. Lalu akhirnya saya mengikuti tes tersebut. Saya berusaha, saya berdoa meminta kepada Tuhan untuk selalu diiringi dalam perjuangan saya kali ini. Dan ternyata Tuhan menjawab doa saya dengan diterimanya saya di Universitas Jambi jurusan ilmu hukum. Di saat itu saya sadar ternyata kuasa Tuhan itu cukup besar bagi kehidupan kita. Tanpa Dia itu kita bisa gagal bahkan dalam 1 menit ke depan. Jadi di situ saya belajar, mungkin kegagalan saya selama ini tuh ujian dari Tuhan untuk melihat seberapa jauh iman saya dapat diujikan melalui kegagalan tersebut. Dan setelah itu saya sudah tidak menjauh lagi dari Tuhan. Saya mulai berdoa kembali, saya mulai beribadah kembali, dan puji Tuhan sampai saat ini Tuhan selalu menyertai saya dan keluarga saya, sehingga kami tidak kesulitan dalam hal ekonomi maupun kesehatan di masa COVID ini. Jika dibandingkan teman-teman saya yang bahkan bisa berhenti kuliah dikarenakan krisis ekonomi karena masa COVID, Tuhan menyertai keluarga kami dengan memberikan berkatnya yang melimpah kepada keluarga kami tanpa henti. Jadi bisa dikatakan bahwa kuasa Tuhan itu cukup besar. Jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Mau sejauh apapun, mau sekuat apapun kegagalan yang kamu terima, jangan sampai berhenti untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, atau kesaksian saya mungkin hanya bisa sampai ini saja. Dan untuk teman-teman yang mungkin masih berada dalam kegagalan tersebut, jangan sampai menyerah, tetap semangat dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Hari ini saya tutup kesaksian saya pada malam ini. Terima kasih.